Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Manalu dengan NIM 2203277. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang HAA CCP, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, dalam 1 jam ke depan nih, kita akan benar-benar menyelamin apa itu HAA CCP. Nah, mengapa sistem ini menjadi pilar penting dalam industri pangan modern? Dan bagaimana nih penerapannya? Itu bukan sekedar formalitas, melainkan alat manajemen risiko yang sangat strategis. Nah, kalau misalnya kita tarik ke belakang nih kan, dunia pangan ini kan sekarang tidak lagi bicara soal enaknya saja nih kan. Konsumen yang modern ini itu menuntut nih produk yang aman, terjamin mutunya, dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ingat kan, makanan yang lezat tapi berbahaya itu tidak akan bertahan lama di pasar. Inilah mengapa HAA CCP itu menjadi sangat penting. Ya, ini adalah fondasi dari sistem keamanan pangan global. Nah, HAA CCP ini pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1959. Itu dikembangkan oleh NASA sendiri nih. Dia ini bekerja sama dengan Pillsbury Company. Nah, saat itu kan tujuan utamanya ini sangat krusial nih. Mereka ini menciptakan makanan untuk astronot yang 100% aman dikonsumsi di luar angkasa. Nah, bayangkan nih kan, dalam kondisi ruang angkasa nih, kita tidak boleh ada resiko nih sekecil apapun itu. Karena kan kalau misalnya satu kesalahan kecil itu dalam keamanan pangan tuh kan bisa mengancam keselamatan seluruh misinya. Dari situlah prinsip-prinsip HAA CCP lahir nih. Nah, awalnya ini hanya digunakan dalam konteks penerbangan luar angkasa, tapi kemudian industri pangan dunia ini menyadari nih bahwa pendekatan ini tuh paling efektif nih. Maka HAA CCP ini mulai diadopsi secara luas nih oleh industri pengolahan pangan, daging, susu, perikanan, sayuran, buah, hingga industri minuman dari produk olahan rumahan nih. Nah, di Indonesia sendiri ini penerapan HACCP itu diatur melalui berbagai regulasi nih, termasuk Peraturan Kepala BPOM nomor 11 di tahun 2019. Nah, tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, selain menjadi syarat ekspor, HACCP ini kini menjadi standar keharusan bagi industri yang ingin menjaga reputasinya nih, mengurangi risiko hukum, dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, apa sih HACCP ini? Nah, definisi HACCP ini tuh metode sistematis berbasis sains nih yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya potensial dalam rantai itu produksi pangan. Nah, fokusnya ini bukan pada mengecek setelah masalah terjadi nih, melainkan mencegah dari sejak awal nih. Nah, HAA CCP ini bukan sekedar prosedur teknis, melainkan filosofi kerja. Nah, kalau dalam sistem tradisional nih, perusahaan itu seringkali nih hanya melakukan quality control di akhir nih. Kayak misalnya itu mengecek sampai produk jadi. Sedangkan kalau HACCP ini tuh mengubah cara berpikir tuh. Mereka ini memastikan bahwa dari hulu ke hilir semua ini kritis itu harus dijaga nih. Nah, ada 3 nih jenis yang paling bahaya yang sangat diantisipasi oleh HACCP. Antara lain itu bahaya biologis, yang dimana itu dia seperti bakteri, yaitu Salmonella atau E. coli, baru Listeria, virus, dan parasit. Nah, yang kedua itu ada bahaya kimia seperti residu pestisida,
logam berat, baru tuh racun alami atau sisa bahan kimia dari prosesnya nih. Yang ketiga itu bahaya fisik, misalnya itu kayak serpihan kaca, logam, plastik, atau kayu yang bisa mencederai konsumen nih. Jadi HACCP ini berusaha nih mengeliminasi nih atau meminimalkan resiko ini dengan pendekatan yang paling sistematis nih. Nah, tujuannya itu dan manfaatnya ini berbeda nih kan. Mengapa HACCP itu begitu populer? Ya karena tuh kan manfaatnya ini sangat konkret nih. Pertama, HACCP itu kan melindungi konsumen nih. Jadi konsumen itu merasa aman ini, akan memiliki kepercayaan tinggi terhadap merek atau produknya. Yang kedua ini, HACCP ini membantu nih perusahaan menghindari risiko hukum dan kerugian nih akibat produk tercemar. Ingat nih ya, satu kasus keracunan makanan itu bisa meruntuhkan reputasi perusahaan yang dibangun puluhan tahun lamanya. Nah, yang ketiga ini, HACCP itu meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, ketika titik kritis dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi itu menurun nih. Nah, untuk pemborosan bahan itu bakal berkurang nih, waktu produk lebih stabil, dan biaya penarikan produk itu bisa dihindari. Yang ketiga itu, HACCP meningkatkan efisiensi proses produksi nih. Ketika titik kritis itu dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi menurun, pemborosan bahan bakalan berkurang, waktu produksi itu lebih stabil, dan biaya penarikan produksi itu bisa dihindari. Nah, keempat itu HACCP itu membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional, terutama jika produk ingin menembus pasar global nih. Dengan kata lain, HACCP itu bukan hanya alat teknis nih, tetapi juga strategi bisnis yang jangka panjang. Nah, untuk komponennya sendiri ini, yang paling penting dari HACCP itu adalah konsep batas kritis atau critical limits. Nah, ini itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar agar keamanan pangan itu terjaga nih. Misalnya ini kan, kayak suhu itu minimal untuk membunuh bakteri tertentu, waktu pemanasan yang cukup, kadar pH yang aman, dan sebagainya nih. Misal nih, kayak pengolahan daging ayam, suhu pemasakan itu kan minimal harus mencapai 75 derajat Celcius nih, agar bakteri di Salmonella mati. Nah, kalau suhu ini tidak tercapai, itu kan produk itu harus ditangani ulang nih atau ditolak. Jadi, batas kritis itu bukan sekedar angka, tetapi melainkan tuh garis pertahanan utama terhadap resiko pangan nih. Batas kritis itu akan berbeda nih tergantung pada jenis produk, proses, dan resikonya. Nah, industri minuman itu punya parameter ini yang berbeda-beda dengan industri ikan ataupun roti. Nah, untuk pemantauan dan tindakan korektif, setelah batas kritis ini kan kita tentukan nilai. Nah, perusahaan itu harus memantau nih proses secara rutin. Untuk pemantauan itu berarti nih melakukan pengukuran nih secara sistematis nih untuk suhu, waktu, kelembapan, pH atau parameter lainnya. Nah, untuk memastikan proses itu berjalan dengan sesuai standar nih. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan itu harus punya tindakan korektif yang jelas. Misalnya, menghentikan produksi sementara, memperbaiki peralatan, atau menarik produk yang tidak aman. Ini bukan hal yang bisa ditunda nih, karena keamanan pangan itu tidak mengenal kompromi. Nah, tindakan korektif itu juga harus terdokumentasi nih. Inilah yang paling penting nih saat audit atau inspeksi dilakukan oleh regulator atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi nih. Nah, banyak nih orang mengira tuh HACCP itu berhenti di pemantauan saja nih kan. Padahal ada 2 tahap penting nih. Lainnya itu adalah validasi dan verifikasi nih. Nah, untuk validasi sendiri itu mereka nih HACCP itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu benar-benar efektif nih.
misal Anjir Sulastri. Nah, untuk validasi itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu bakalan benar-benar efektif nih. Misalnya, apakah suhu 75 derajat ini betul-betul membunuh bakteri nih. Ini kan sering dilakukan dengan uji lab atau studi ilmiah nih. Nah, yang kedua itu ada verifikasi. Ini memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan sesuai rencana nih. Kayak melakukan audit internal secara berkala, uji swab pada peralatan, atau review catatan produk nih. Nah, kedua proses ini tuh memastikan nih HACCP itu tidak hanya tertulis di kertas, tetapi tuh benar-benar hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip utama HACCP. Ada 7 nih prinsipnya. Yang pertama itu mengidentifikasi bahaya dan analisis resiko. Kita ini menelusuri potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik di setiap tahap produksinya. Yang kedua ini menentukan titik kendali kritis atau CCP. Nah, tahapan yang harus dikendalikan ini agar bahaya itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga ini menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, dia ini menentukan angka atau parameter yang menjadi batas aman. Nah, yang keempat ini menyusun sistem pemantauan CCP. Mereka ini mengawasi titik-titik kritis dengan alat ukur dan prosedur yang jelas nih. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif. Dengan langkah itu mereka tuh harus diambil bila terjadi penyimpangan. Yang keenam ini menetapkan prosedur verifikasi. Nah, mereka ini mengecek efektivitas sistem itu bakal secara berkala nih. Yang ketujuh, menyusun sistem untuk dokumentasinya nih. Nah, semua kegiatan itu harus tercatat dan tepat dan bisa dapat ditelusuri nih. Nah, prinsip-prinsip ini tidak bisa bakal berdiri sendiri. Nah, mereka itu saling terhubung untuk membentuk sistem pertahanan pangan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapan praktis HACCP. Nah, kan selain prinsip itu bakalan ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ini membentuk tim HACCP, yang kedua menentukan lingkup aplikasinya, yang ketiga ini kita tuh mengumpulkan informasi nih produk dan prosesnya itu dari awal hingga akhir nih. Yang keempat itu kita mengidentifikasi nih bahaya pada bahan baku, prosesnya, produknya itu bakalan diteliti nih. Nah, yang kelima itu kita menentukan CCP-nya. Yang keenam itu kita menentukan nih batas kritisnya yang aman tuh gimana. Yang ketujuh ini kita ini menyusun sistem pemantauannya ini. Yang kedelapan itu menetapkan tindakan korektif nih. Yang kesembilan itu melakukan verifikasi. Untuk yang ke-10 ini kita tuh menyusun dokumentasi dan rekamannya. Yang ke-11 ini kita tuh meninjau dan memperbarui sistem itu secara berkala. Yang ke-12 ini kita melakukan pelatihan dan edukasi para karyawan. Nah, pelatihan ini menjadi aspek krusial untuk sistem sebagus apapun itu tidak akan berjalan jika SDM kita ini, sumber daya manusia ini tidak paham dan tidak dilibatkan nih. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang studi kasusnya nih dan aplikasinya nih gimana secara nyata. Nah, untuk penerapan contohnya itu kayak di industri pengolahan daging nih. Misalnya ini kan CCP ini biasanya ada di suhu penyimpanan, kebersihan dan kebersihan alat dan pemasakan nih. Untuk industri sayur dan buah, CCP itu bisa berada pada tahap pencucian, blanching, dan pengemasan. Untuk industri perikanan sendiri, CCP itu banyak berfokus pada suhu penyimpanan ini, sanitasi peralatan, dan pencegahan kontaminasi yang silang. Nah, bayangkan nih kan, sebuah produk pengolahan ikan, begitu ikan tiba kan suhu itu harus segera dikendalikan nih agar bakteri itu tidak berkembang nih. Nah, untuk selama proses pemotongan dan pengepakan itu semua alat tuh harus bersih dan suhu ruangan itu harus stabil nih. Bila suhu ruangannya
penyimpanan naik itu di atas batas kritis, itu harus segera tanganin, itu nggak boleh dibiarkan karena kan bakal menimbulkan yang kerusakan yang lainnya nih. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada beberapa tantangan umum yang dilalui HACCP nih. Yang pertama itu kayak kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang konsep keamanan pangannya nih. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas atau peralatannya. Nah, yang ketiga ini dia kurangnya komitmen manajemen puncaknya. Nah, yang terakhir itu tidak konsistennya pencatatan dan pemantauannya. Nah, solusinya apa nih? Nah, solusinya itu mereka ini harusnya melakukan pelatihan intensif nih. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya budaya keamanan pangan. Nah, HACCP ini kan tidak akan nih efektif nih jika hanya dianggap kewajiban administratif. Ia itu harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Nah, semua orang dari operator mesin itu, teknisi, supervisor hingga manajer itu harus memiliki mindset nih. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dia bukan secara individu tetapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, budaya inilah yang dibangun lewat edukasi berkelanjutan, kepemimpinan yang kuat, serta apresiasi terhadap pekerja yang taat prosedur. Nah, kesimpulan dari pembahasan HACCP ini, HACCP itu bukan sekedar sertifikasi nih, kayak GAP nih kan. Nah, tapi mereka ini HACCP itu sistem perlindungan, yaitu melindungi nih konsumen dari bahaya pangan, melindungi perusahaan dari kerugian, dan melindungi reputasi dari keruntuhan nih. Nah, di tengah globalisasi itu, HACCP ini menjadi paspor penting bagi produk Indonesia yang ingin bersaing di pasar dunia. Dengan menerapkan HACCP secara konsisten nih, kita tidak hanya membuat produk yang laku, tetapi juga layak sangat dipercaya nih. Jadi, ketika kita bicara HACCP, kita tidak sedang bicara teori aja nih yang kaku gitu kan. Nah, tapi kita bicara nih tentang cara berpikirnya, cara kerjanya, dan cara membangun sistem pangan yang aman, bermutu dan berkelanjutan. Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, dalam 1 jam ke depan nih, kita akan benar-benar menyelamin apa itu HACCP. Nah, mengapa sistem ini menjadi pilar penting dalam industri pangan modern? Dan bagaimana nih penerapannya? Itu bukan sekedar formalitas, melainkan alat manajemen risiko yang sangat strategis. Nah, kalau misalnya kita tarik ke belakang nih kan, dunia pangan ini kan sekarang tidak lagi bicara soal enaknya saja nih kan. Konsumen yang modern ini itu menuntut nih produk yang aman, terjamin mutunya, dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ingat kan, makanan yang lezat tapi berbahaya itu tidak akan bertahan lama di pasar. Inilah mengapa HACCP itu menjadi sangat penting. Ya, ini adalah fondasi dari sistem keamanan pangan global. Nah, HACCP ini pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1959. Itu dikembangkan oleh NASA sendiri nih. Dia ini bekerja sama dengan Pillsbury Company. Nah, saat itu kan tujuan utamanya ini sangat krusial nih. Mereka ini menciptakan makanan untuk astronot yang 100% aman dikonsumsi di luar angkasa. Nah, bayangkan nih kan, dalam kondisi ruang angkasa nih, kita tidak boleh ada resiko nih sekecil apapun itu. Karena kan kalau misalnya satu kesalahan kecil itu dalam keamanan pangan tuh kan bisa mengancam keselamatan seluruh misinya. Dari situlah prinsip-prinsip HACCP lahir nih. Nah, awalnya ini hanya digunakan dalam konteks penerbangan luar angkasa, tapi kemudian industri pangan dunia ini menyadari nih bahwa pendekatan ini tuh paling efektif nih. Maka HACCP ini mulai diadopsi secara luas nih oleh industri pengolahan pangan, daging, susu, perikanan, sayuran, buah, hingga industri minuman dari produk olahan rumahan nih. Nah, di Indonesia sendiri ini
penerapan HACCP itu diatur melalui berbagai regulasi nih, termasuk Peraturan Kepala BPOM nomor 11 di tahun 2019. Nah, tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, selain menjadi syarat ekspor, HACCP ini kini menjadi standar keharusan bagi industri yang ingin menjaga reputasinya nih, mengurangi risiko hukum, dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, apa sih HACCP ini? Nah, definisi HACCP ini tuh metode sistematis berbasis sains nih yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya potensial dalam rantai itu produksi pangan. Nah, fokusnya ini bukan pada mengecek setelah masalah terjadi nih, melainkan mencegah dari sejak awal nih. Nah, HACCP ini bukan sekedar prosedur teknis, melainkan filosofi kerja. Nah, kalau dalam sistem tradisional nih, perusahaan itu seringkali nih hanya melakukan quality control di akhir nih. Kayak misalnya itu mengecek sampai produk jadi. Sedangkan kalau HACCP ini tuh mengubah cara berpikir tuh. Mereka ini memastikan bahwa dari hulu ke hilir semua ini titik kritis itu harus dijaga nih. Nah, ada 3 nih jenis yang paling bahaya yang sangat diantisipasi oleh HACCP. Antara lain itu bahaya biologis, yang dimana itu dia seperti bakteri, yaitu Salmonella atau E. coli, baru Listeria, virus, dan parasit. Nah, yang kedua itu ada bahaya kimia seperti residu pestisida, logam berat, baru tuh racun alami atau sisa bahan kimia dari prosesnya nih. Yang ketiga itu bahaya fisik, misalnya itu kayak serpihan kaca, logam, plastik, atau kayu yang bisa mencederai konsumen nih. Jadi HACCP ini berusaha nih mengeliminasi nih atau meminimalkan resiko ini dengan pendekatan yang paling sistematis nih. Nah, tujuannya itu dan manfaatnya ini berbeda nih kan. Mengapa HACCP itu begitu populer? Ya karena tuh kan manfaatnya ini sangat konkret nih. Pertama, HACCP itu kan melindungi konsumen nih. Jadi konsumen itu merasa aman ini, akan memiliki kepercayaan tinggi terhadap merek atau produknya. Yang kedua ini, HACCP ini membantu nih perusahaan menghindari risiko hukum dan kerugian nih akibat produk tercemar. Ingat nih ya, satu kasus keracunan makanan itu bisa meruntuhkan reputasi perusahaan yang dibangun puluhan tahun lamanya. Nah, yang ketiga ini, HACCP itu meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, ketika titik kritis dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi itu menurun nih. Nah, untuk pemborosan bahan itu bakal berkurang nih, waktu produk lebih stabil, dan biaya penarikan produk itu bisa dihindari. Yang ketiga itu, HACCP meningkatkan efisiensi proses produksi nih. Ketika titik kritis itu dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi menurun, pemborosan bahan bakalan berkurang, waktu produksi itu lebih stabil, dan biaya penarikan produksi itu bisa dihindari. Nah, keempat itu HACCP itu membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional, terutama jika produk ingin menembus pasar global nih. Dengan kata lain, HACCP itu bukan hanya alat teknis nih, tetapi juga strategi bisnis yang jangka panjang. Nah, untuk komponennya sendiri ini, yang paling penting dari HACCP itu adalah konsep batas kritis atau critical limits. Nah, ini itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar agar keamanan pangan itu terjaga nih. Misalnya ini kan, kayak suhu itu minimal untuk membunuh bakteri tertentu, waktu pemanasan yang cukup, kadar pH yang aman, dan sebagainya nih. Misal nih, kayak pengolahan daging ayam,
suhu pemasakan itu kan minimal harus mencapai 75 derajat Celcius nih, agar bakteri di Salmonella mati. Nah, kalau suhu ini tidak tercapai, itu kan produk itu harus ditangani ulang nih atau ditolak. Jadi, batas kritis itu bukan sekedar angka, tetapi melainkan tuh garis pertahanan utama terhadap resiko pangan nih. Batas kritis itu akan berbeda nih tergantung pada jenis produk, proses, dan resikonya. Nah, industri minuman itu punya parameter ini yang berbeda-beda dengan industri ikan ataupun roti. Nah, untuk pemantauan dan tindakan korektif, setelah batas kritis nih kan kita tentukan nilai. Nah, perusahaan itu harus memantau nih proses secara rutin. Untuk pemantauan itu berarti nih melakukan pengukuran nih secara sistematis nih untuk suhu, waktu, kelembapan, pH atau parameter lainnya. Nah, untuk memastikan proses itu berjalan dengan sesuai standar nih. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan itu harus punya tindakan korektif yang jelas. Misalnya, menghentikan produksi sementara, memperbaiki peralatan, atau menarik produk yang tidak aman. Ini bukan hal yang bisa ditunda nih, karena keamanan pangan itu tidak mengenal kompromi. Nah, tindakan korektif itu juga harus terdokumentasi nih. Inilah yang paling penting nih saat audit atau inspeksi dilakukan oleh regulator atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi nih. Nah, banyak nih orang mengira tuh HACCP itu berhenti di pemantauan saja nih kan. Padahal ada 2 tahap penting nih. Lainnya itu adalah validasi dan verifikasi nih. Nah, untuk validasi sendiri itu mereka nih HACCP itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu benar-benar efektif nih. Misal Anjir Sulastri. Nah, untuk validasi itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu bakalan benar-benar efektif nih. Misalnya, apakah suhu 75 derajat ini betul-betul membunuh bakteri nih. Ini kan sering dilakukan dengan uji lab atau studi ilmiah nih. Nah, yang kedua itu ada verifikasi. Ini memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan sesuai rencana nih. Kayak melakukan audit internal secara berkala, uji swab pada peralatan, atau review catatan produk nih. Nah, kedua proses ini tuh memastikan nih HACCP itu tidak hanya tertulis di kertas, tetapi tuh benar-benar hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip utama HACCP. Ada 7 nih prinsipnya. Yang pertama itu mengidentifikasi bahaya dan analisis resiko. Kita ini menelusuri potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik di setiap tahap produksinya. Yang kedua ini menentukan titik kendali kritis atau CCP. Nah, tahapan yang harus dikendalikan ini agar bahaya itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga ini menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, dia ini menentukan angka atau parameter yang menjadi batas aman. Nah, yang keempat ini menyusun sistem pemantauan CCP. Mereka ini mengawasi titik-titik kritis dengan alat ukur dan prosedur yang jelas nih. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif. Dengan langkah itu mereka tuh harus diambil bila terjadi penyimpangan. Yang keenam ini menetapkan prosedur verifikasi. Nah, mereka ini mengecek efektivitas sistem itu bakal secara berkala nih. Yang ketujuh, menyusun sistem untuk dokumentasinya nih. Nah, semua kegiatan itu harus tercatat dan tepat dan bisa dapat ditelusuri nih. Nah, prinsip-prinsip ini tidak bisa bakal berdiri sendiri. Nah, mereka itu saling terhubung untuk membentuk sistem pertahanan pangan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapan praktis HACCP. Nah, selain prinsip itu bakalan ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ini
membentuk tim HACCP, yang kedua menentukan lingkup aplikasinya, yang ketiga ini kita tuh mengumpulkan informasi nih produk dan prosesnya itu dari awal hingga akhir nih. Yang keempat itu kita mengidentifikasi nih bahaya pada bahan baku, prosesnya, produknya itu bakalan diteliti nih. Nah, yang kelima itu kita menentukan CCP-nya. Yang keenam itu kita menentukan nih batas kritisnya yang aman tuh gimana. Yang ketujuh ini kita ini menyusun sistem pemantauannya ini. Yang kedelapan itu menetapkan tindakan korektif nih. Yang kesembilan itu melakukan verifikasi. Untuk yang ke-10 ini kita tuh menyusun dokumentasi dan rekamannya. Yang ke-11 ini kita tuh meninjau dan memperbarui sistem itu secara berkala. Yang ke-12 ini kita melakukan pelatihan dan edukasi para karyawan. Nah, pelatihan ini menjadi aspek krusial untuk sistem sebagus apapun itu tidak akan berjalan jika SDM kita ini, sumber daya manusia ini tidak paham dan tidak dilibatkan nih. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang studi kasusnya nih dan aplikasinya nih gimana secara nyata. Nah, untuk penerapan contohnya itu kayak di industri pengolahan daging nih. Misalnya ini kan CCP ini biasanya ada di suhu penyimpanan, kebersihan kebersihan alat dan pemasakan nih. Untuk industri sayur dan buah, CCP itu bisa berada pada tahap pencucian, blanching dan pengemasan. Untuk industri perikanan sendiri, CCP itu banyak berfokus pada suhu penyimpanan ini, sanitasi peralatan dan pencegahan kontaminasi yang silang. Nah, bayangkan nih kan, sebuah produk pengolahan ikan, begitu ikan tiba kan suhu itu harus segera dikendalikan nih agar bakteri itu tidak berkembang nih. Nah, untuk selama proses pemotongan dan pengepakan itu semua alat tuh harus bersih dan suhu ruangan itu harus stabil nih. Bila suhu ruangannya penyimpanan naik itu di atas batas kritis, itu harus segera tanganin, itu nggak boleh dibiarkan karena kan bakal menimbulkan yang kerusakan yang lainnya nih. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada beberapa nih tantangan umum yang dilalui HACCP nih. Yang pertama itu kayak kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang konsep keamanan pangannya nih. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas atau peralatannya. Nah, yang ketiga ini dia kurangnya komitmen manajemen puncaknya. Nah, yang terakhir itu tidak konsistennya pencatatan dan pemantauannya. Nah, solusinya apa nih? Nah, solusinya itu mereka ini harusnya melakukan pelatihan intensif nih. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu HACCP meningkatkan efisiensi proses produksi nih. Ketika titik kritis itu dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi menurun, pemborosan bahan bakalan berkurang, waktu produksi itu lebih stabil, dan biaya penarikan produksi itu bisa dihindari. Nah, keempat itu HACCP itu membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional, terutama jika produk ingin menembus pasar global nih. Dengan kata lain, HACCP itu bukan hanya alat teknis nih, tetapi juga strategi bisnis yang jangka panjang. Nah, untuk komponennya sendiri ini, yang paling penting dari HACCP itu adalah konsep batas kritis atau critical limits. Nah, ini itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar agar keamanan pangan itu terjaga nih. Misalnya ini kan, kayak suhu itu minimal untuk membunuh bakteri tertentu, waktu pemanasan yang cukup, kadar pH yang aman, dan sebagainya nih. Misal nih, kayak pengolahan daging ayam, suhu pemasakan itu kan minimal harus mencapai 75 derajat Celcius nih agar bakteri di Salmonella mati. Nah, kalau suhu ini tidak tercapai, itu kan produk itu harus ditangani ulang nih atau ditolak. Jadi batas kritis itu bukan sekedar angka, tetapi melainkan tuh garis pertahanan utama terhadap resiko pangan nih. Batas kritis itu akan berbeda nih tergantung pada jenis produk, proses, dan resikonya. Nah, industri minuman itu punya parameter ini yang berbeda-beda dengan industri ikan ataupun roti.
Nah, untuk pemantauan dan tindakan korektif, setelah batas kritis nih kan kita tentukan nilai. Nah, perusahaan itu harus memantau nih proses secara rutin. Untuk pemantauan itu berarti nih melakukan pengukuran nih secara sistematis nih untuk suhu, waktu, kelembapan, pH atau parameter lainnya. Nah, untuk memastikan proses itu berjalan dengan sesuai standar nih. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan itu harus punya tindakan korektif yang jelas. Misalnya, menghentikan produksi sementara, memperbaiki peralatan, atau menarik produk yang tidak aman. Ini bukan hal yang bisa ditunda nih, karena keamanan pangan itu tidak mengenal kompromi. Nah, tindakan korektif itu juga harus terdokumentasi nih. Inilah yang paling penting nih saat audit atau inspeksi dilakukan oleh regulator atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi nih. Nah, banyak nih orang mengira tuh HACCP itu berhenti di pemantauan saja nih kan. Padahal ada 2 tahap penting nih. Lainnya itu adalah validasi dan verifikasi nih. Nah, untuk validasi sendiri itu mereka nih HACCP itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu benar-benar efektif nih. Misal Anjir Sulastri. Nah, untuk validasi itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu bakalan benar-benar efektif nih. Misalnya, apakah suhu 75 derajat ini betul-betul membunuh bakteri nih. Ini kan sering dilakukan dengan uji lab atau studi ilmiah nih. Nah, yang kedua itu ada verifikasi. Ini memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan sesuai rencana nih. Kayak melakukan audit internal secara berkala, uji swab pada peralatan, atau review catatan produk nih. Nah, kedua proses ini tuh memastikan nih HACCP itu tidak hanya tertulis di kertas, tetapi tuh benar-benar hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip utama HACCP. Ada 7 nih prinsipnya. Yang pertama itu mengidentifikasi bahaya dan analisis resiko. Kita ini menelusuri potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik di setiap tahap produksinya. Yang kedua ini menentukan titik kendali kritis atau CCP. Nah, tahapan yang harus dikendalikan ini agar bahaya itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga ini menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, dia ini menentukan angka atau parameter yang menjadi batas aman. Nah, yang keempat ini menyusun sistem pemantauan CCP. Mereka ini mengawasi titik-titik kritis dengan alat ukur dan prosedur yang jelas nih. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif. Dengan langkah itu mereka tuh harus diambil bila terjadi penyimpangan. Yang keenam ini menetapkan prosedur verifikasi. Nah, mereka ini mengecek efektivitas sistem itu bakal secara berkala nih. Yang ketujuh, menyusun sistem untuk dokumentasinya nih. Nah, semua kegiatan itu harus tercatat dan tepat dan bisa dapat ditelusuri nih. Nah, prinsip-prinsip ini tidak bisa bakal berdiri sendiri. Nah, mereka itu saling terhubung untuk membentuk sistem pertahanan pangan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapan praktis HACCP. Nah, kan selain prinsip itu bakalan ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ini membentuk tim HACCP, yang kedua menentukan lingkup aplikasinya, yang ketiga ini kita tuh mengumpulkan informasi nih produk dan prosesnya itu dari awal hingga akhir nih. Yang keempat itu kita mengidentifikasi nih bahaya pada bahan baku, prosesnya, produknya itu bakalan diteliti nih. Nah, yang kelima itu kita menentukan CCP-nya. Yang keenam itu kita menentukan nih batas kritisnya yang aman tuh gimana. Yang ketujuh ini kita ini menyusun sistem pemantauannya ini. Yang kedelapan itu menetapkan tindakan korektif nih. Yang kesembilan itu melakukan verifikasi. Untuk yang ke-10 ini kita tuh menyusun dokumentasi dan rekamannya. Yang ke-11 ini kita tuh meninjau
dan memperbarui sistem itu secara berkala. Yang ke-12 ini kita melakukan pelatihan dan edukasi para karyawan. Nah, pelatihan ini menjadi aspek krusial untuk sistem sebagus apapun itu tidak akan berjalan jika SDM kita ini, sumber daya manusia ini tidak paham dan tidak dilibatkan nih. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang studi kasusnya nih dan aplikasinya nih gimana secara nyata. Nah, untuk penerapan contohnya itu kayak di industri pengolahan daging nih. Misalnya ini kan CCP ini biasanya ada di suhu penyimpanan, kebersihan dan kebersihan alat dan pemasakan nih. Untuk industri sayur dan buah, CCP itu bisa berada pada tahap pencucian, blanching dan pengemasan. Untuk industri perikanan sendiri, CCP itu banyak berfokus pada suhu penyimpanan ini, sanitasi peralatan, dan pencegahan kontaminasi yang silang. Nah, bayangkan nih kan, sebuah produk pengolahan ikan, begitu ikan tiba kan suhu itu harus segera dikendalikan nih, agar bakteri itu tidak berkembang nih. Nah, untuk selama proses pemotongan dan pengepakan itu, semua alat tuh harus bersih, dan suhu ruangan itu harus stabil nih. Bila suhu ruangannya penyimpanan naik itu di atas batas kritis, itu harus segera tanganin, itu nggak boleh dibiarkan karena kan bakal menimbulkan yang kerusakan yang lainnya nih. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada beberapa nih tantangan umum yang dilalui HACCP nih. Yang pertama itu kayak kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang konsep keamanan pangannya nih. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas atau peralatannya. Nah, yang ketiga ini dia kurangnya komitmen manajemen puncaknya. Nah, yang terakhir itu tidak konsistennya pencatatan dan pemantauannya. Nah, solusinya apa nih? Nah, solusinya itu mereka ini harusnya melakukan pelatihan intensif nih. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya budaya keamanan pangan. Nah, HACCP ini kan tidak akan nih efektif nih jika hanya dianggap kewajiban administratif. Ia itu harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Nah, semua orang dari operator mesin itu, teknisi, supervisor hingga manajer itu harus memiliki mindset nih. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dia bukan secara individu tetapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, budaya inilah yang dibangun lewat edukasi berkelanjutan, kepemimpinan yang kuat, serta apresiasi terhadap pekerja yang taat prosedur. Nah, kesimpulan dari pembahasan HACCP ini, HACCP itu bukan sekedar sertifikasi nih, kayak GAP nih kan. Nah, tapi mereka ini HACCP itu sistem perlindungan, yaitu melindungi nih konsumen dari bahaya pangan, melindungi perusahaan dari kerugian, dan melindungi reputasi dari keruntuhan nih. Nah, di tengah globalisasi itu, HACCP ini menjadi paspor penting bagi produk Indonesia yang ingin bersaing di pasar dunia. Dengan menerapkan HACCP secara konsisten nih, kita tidak hanya membuat produk yang laku, tetapi juga layak sangat dipercaya nih. Jadi, ketika kita bicara HACCP, kita tidak sedang bicara teori aja nih, yang kaku gitu kan. Nah, tapi kita bicara nih tentang cara berpikirnya, cara kerjanya, dan cara membangun sistem pangan yang aman, bermutu dan berkelanjutan. Dari situlah prinsip-prinsip HACCP lahir nih. Nah, awalnya ini hanya digunakan dalam konteks penerbangan luar angkasa, tapi kemudian industri pangan dunia ini menyadari nih bahwa pendekatan ini tuh paling efektif nih. Maka HACCP ini mulai diadopsi secara luas nih oleh industri pengolahan pangan, daging, susu, perikanan, sayuran, buah, hingga industri minuman dari produk olahan rumahan nih. Yang ketiga itu HACCP meningkatkan efisiensi proses produksi nih. Ketika titik kritis itu dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi menurun, pemborosan bahan bakalan berkurang, waktu produksi itu lebih stabil, dan biaya penarikan produksi itu bisa dihindari. Nah,
keempat itu HACCP itu membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional, terutama jika produk ingin menembus pasar global nih. Dengan kata lain, HACCP itu bukan hanya alat teknis nih, tetapi juga strategi bisnis yang jangka panjang. Nah, untuk komponennya sendiri ini, yang paling penting dari HACCP itu adalah konsep batas kritis atau critical limits. Nah, ini itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar agar keamanan pangan itu terjaga nih. Misalnya ini kan, kayak suhu itu minimal untuk membunuh bakteri tertentu, waktu pemanasan yang cukup, kadar pH yang aman, dan sebagainya nih. Misal nih, kayak pengolahan daging ayam, suhu pemasakan itu kan minimal harus mencapai 75 derajat Celcius nih, agar bakteri di Salmonella mati. Nah, kalau suhu ini tidak tercapai, itu kan produk itu harus ditangani ulang nih, atau ditolak. Jadi, batas kritis itu bukan sekedar angka, tetapi melainkan tuh garis pertahanan utama terhadap resiko pangan nih. Batas kritis itu akan berbeda nih tergantung pada jenis produk, proses, dan resikonya. Nah, industri minuman itu punya parameter ini yang berbeda-beda dengan industri ikan ataupun roti. Nah, untuk pemantauan dan tindakan korektif, setelah batas kritis ini kan kita tentukan nilai. Nah, perusahaan itu harus memantau nih proses secara rutin. Untuk pemantauan itu berarti nih melakukan pengukuran nih secara sistematis nih untuk suhu, waktu, kelembapan, pH atau parameter lainnya. Nah, untuk memastikan proses itu berjalan dengan sesuai standar nih. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan itu harus punya tindakan korektif yang jelas. Misalnya, menghentikan produksi sementara, memperbaiki peralatan, atau menarik produk yang tidak aman. Ini bukan hal yang bisa ditunda nih, karena keamanan pangan itu tidak mengenal kompromi. Nah, tindakan korektif itu juga harus terdokumentasi nih. Inilah yang paling penting nih saat audit atau inspeksi dilakukan oleh regulator atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi nih. Nah, banyak nih orang mengira tuh HACCP itu berhenti di pemantauan saja nih kan. Padahal ada 2 tahap penting nih. Lainnya itu adalah validasi dan verifikasi nih. Nah, untuk validasi sendiri itu mereka nih HACCP itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu benar-benar efektif nih. Misal, anjir Sulastri. Nah, untuk validasi itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu bakalan benar-benar efektif nih. Misalnya, apakah suhu 75 derajat ini betul-betul membunuh bakteri nih. Ini kan sering dilakukan dengan uji lab atau studi ilmiah nih. Nah, yang kedua itu ada verifikasi. Ini memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan sesuai rencana nih. Kayak melakukan audit internal secara berkala, uji swab pada peralatan, atau review catatan produk nih. Nah, kedua proses ini tuh memastikan nih HACCP itu tidak hanya tertulis di kertas, tetapi tuh benar-benar hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip utama HACCP. Ada 7 nih prinsipnya. Yang pertama itu mengidentifikasi bahaya dan analisis resiko. Kita ini menelusuri potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik di setiap tahap produksinya. Yang kedua ini menentukan titik kendali kritis atau CCP. Nah, tahapan yang harus dikendalikan ini agar bahaya itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga ini menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, dia ini menentukan angka atau parameter yang menjadi batas aman. Nah, yang keempat ini menyusun sistem pemantauan CCP. Mereka ini mengawasi titik-titik kritis dengan alat ukur dan prosedur yang jelas nih. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif.
Dengan langkah itu mereka tuh harus diambil bila terjadi penyimpangan. Yang keenam ini menetapkan prosedur verifikasi. Nah, mereka ini mengecek efektivitas sistem itu bakal secara berkala nih. Yang ketujuh, menyusun sistem untuk dokumentasinya nih. Nah, semua kegiatan itu harus tercatat dan tepat dan bisa dapat ditelusuri nih. Nah, prinsip-prinsip ini tidak bisa bakal berdiri sendiri. Nah, mereka itu saling terhubung untuk membentuk sistem pertahanan pangan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapan praktis HACCP. Nah, kan selain prinsip itu bakalan ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ini membentuk tim HACCP, yang kedua menentukan lingkup aplikasinya, yang ketiga ini kita tuh mengumpulkan informasi nih produk dan prosesnya itu dari awal hingga akhir nih. Yang keempat itu kita mengidentifikasi nih bahaya pada bahan baku, prosesnya, produknya itu bakalan diteliti nih. Nah, yang kelima itu kita menentukan CCP-nya. Yang keenam itu kita menentukan nih batas kritisnya yang aman tuh gimana. Yang ketujuh ini kita ini menyusun sistem pemantauannya ini. Yang kedelapan itu menetapkan tindakan korektif nih. Yang kesembilan itu melakukan verifikasi. Untuk yang ke-10 ini kita tuh menyusun dokumentasi dan rekamannya. Yang ke-11 ini kita tuh meninjau dan memperbarui sistem itu secara berkala. Yang ke-12 ini kita melakukan pelatihan dan edukasi para karyawan. Nah, pelatihan ini menjadi aspek krusial untuk sistem sebagus apapun itu tidak akan berjalan jika SDM kita ini, sumber daya manusia ini tidak paham dan tidak dilibatkan nih. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang studi kasusnya nih dan aplikasinya nih gimana secara nyata. Nah, untuk penerapan contohnya itu kayak di industri pengolahan daging nih. Misalnya ini kan CCP ini biasanya ada di suhu penyimpanan, kebersihan dan kebersihan alat dan pemasakan nih. Untuk industri sayur dan buah, CCP itu bisa berada pada tahap pencucian, blanching, dan pengemasan. Untuk industri perikanan sendiri, CCP itu banyak berfokus pada suhu penyimpanan ini, sanitasi peralatan, dan pencegahan kontaminasi yang silang. Nah, bayangkan nih kan, sebuah produk pengolahan ikan, begitu ikan tiba kan suhu itu harus segera dikendalikan nih agar bakteri itu tidak berkembang nih. Nah, untuk selama proses pemotongan dan pengepakan itu semua alat tuh harus bersih dan suhu ruangan itu harus stabil nih. Bila suhu ruangannya penyimpanan naik itu di atas batas kritis, itu harus segera tanganin, itu nggak boleh dibiarkan karena kan bakal menimbulkan yang kerusakan yang lainnya nih. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada beberapa nih tantangan umum yang dilalui HACCP nih. Yang pertama itu kayak kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang konsep keamanan pangannya nih. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas atau peralatannya. Nah, yang ketiga ini dia kurangnya komitmen manajemen puncaknya. Nah, yang terakhir itu tidak konsistennya pencatatan dan pemantauannya. Nah, solusinya apa nih? Nah, solusinya itu mereka ini harusnya melakukan pelatihan intensif nih. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya budaya keamanan pangan. Nah, HACCP ini kan tidak akan nih efektif nih jika hanya dianggap kewajiban administratif. Ia itu harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Nah, semua orang dari operator mesin itu, teknisi, supervisor hingga manajer itu harus memiliki mindset nih. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dia bukan secara individu tetapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, budaya inilah yang dibangun lewat edukasi berkelanjutan, kepemimpinan yang kuat, serta apresiasi terhadap pekerja yang taat prosedur. Nah, kesimpulan dari pembahasan HACCP ini, HACCP itu bukan sekedar sertifikasi nih, kayak GAP nih kan. Nah, tapi mereka ini HACCP itu sistem perlindungan, yaitu melindungi nih konsumen dari bahaya pangan, melindungi perusahaan dari kerugian, dan melindungi reputasi dari keruntuhan nih. Nah, di tengah globalisasi itu HACCP ini menjadi paspor penting
bagi produk Indonesia yang ingin bersaing di pasar dunia. Dengan menerapkan HACCP secara konsisten nih, kita tidak hanya membuat produk yang laku, tetapi juga layak sangat dipercaya nih. Jadi ketika kita bicara HACCP, kita tidak sedang bicara teori aja nih yang kaku gitu kan. Nah, tapi kita bicara nih tentang cara berpikirnya, cara kerjanya, dan cara membangun sistem pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Yang ketiga itu HACCP meningkatkan efisiensi proses produksi nih. Ketika titik kritis itu dikendalikan dengan baik, resiko kontaminasi menurun, pemborosan bahan bakalan berkurang, waktu produksi itu lebih stabil, dan biaya penarikan produksi itu bisa dihindari. Nah, keempat itu HACCP itu membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional, terutama jika produk ingin menembus pasar global nih. Dengan kata lain, HACCP itu bukan hanya alat teknis nih, tetapi juga strategi bisnis yang jangka panjang. Nah, untuk komponennya sendiri ini, yang paling penting dari HACCP itu adalah konsep batas kritis atau critical limits. Nah, ini itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar agar keamanan pangan itu terjaga nih. Misalnya ini kan, kayak suhu itu minimal untuk membunuh bakteri tertentu, waktu pemanasan yang cukup, kadar pH yang aman, dan sebagainya nih. Misal nih, kayak pengolahan daging ayam, suhu pemasakan itu kan minimal harus mencapai 75 derajat Celcius nih, agar bakteri di Salmonella mati. Nah, kalau suhu ini tidak tercapai, itu kan produk itu harus ditangani ulang nih atau ditolak. Jadi, batas kritis itu bukan sekedar angka, tetapi melainkan tuh garis pertahanan utama terhadap resiko pangan nih. Batas kritis itu akan berbeda nih tergantung pada jenis produk, proses, dan resikonya. Nah, industri minuman itu punya parameter ini yang berbeda-beda dengan industri ikan ataupun roti. Nah, untuk pemantauan dan tindakan korektif, setelah batas kritis nih kan kita tentukan nilai. Nah, perusahaan itu harus memantau nih proses secara rutin. Untuk pemantauan itu berarti nih melakukan pengukuran nih secara sistematis nih untuk suhu, waktu, kelembapan, pH atau parameter lainnya. Nah, untuk memastikan proses itu berjalan dengan sesuai standar nih. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan itu harus punya tindakan korektif yang jelas. Misalnya, menghentikan produksi sementara, memperbaiki peralatan, atau menarik produk yang tidak aman. Ini bukan hal yang bisa ditunda nih, karena keamanan pangan itu tidak mengenal kompromi. Nah, tindakan korektif itu juga harus terdokumentasi nih. Inilah yang paling penting nih saat audit atau inspeksi dilakukan oleh regulator atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi nih. Nah, banyak nih orang mengira tuh HACCP itu berhenti di pemantauan saja nih kan. Padahal ada 2 tahap penting nih. Lainnya itu adalah validasi dan verifikasi nih. Nah, untuk validasi sendiri itu mereka nih HACCP itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu benar-benar efektif nih. Misal, anjir Sulastri. Nah, untuk validasi itu memastikan bahwa sistem yang dirancang itu bakalan benar-benar efektif nih. Misalnya, apakah suhu 75 derajat ini betul-betul membunuh bakteri nih. Ini kan sering dilakukan dengan uji lab atau studi ilmiah nih. Nah, yang kedua itu ada verifikasi. Ini memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan sesuai rencana nih. Kayak melakukan audit internal secara berkala, uji swab pada peralatan, atau review catatan produk nih. Nah, kedua proses ini tuh memastikan nih HACCP itu tidak hanya tertulis di kertas, tetapi tuh benar-benar hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip utama HACCP. Ada 7 nih prinsipnya. Yang pertama itu
mengidentifikasi bahaya dan analisis resiko. Kita ini menelusuri potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik di setiap tahap produksinya. Yang kedua ini menentukan titik kendali kritis atau CCP. Nah, tahapan yang harus dikendalikan ini agar bahaya itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga ini menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, dia ini menentukan angka atau parameter yang menjadi batas aman. Nah, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.